Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 48. Mas. Mendengar panggilan Winona membuat Hendra langsung tersadar. Ia kaget dengan pengakuan istrinya sendiri. Selama 2 tahun menikah, ia baru tahu jika sang istri adalah mantan mafia. Kamu pasti kecewa, lanjutnya sambil menunduk. Mas hanya kaget sayang. Seperti apapun masa lalu kamu, itu tidak penting karena kita hidup di masa kini. Yang terpenting sekarang kamu sudah tidak menjadi bagian masa lalu itu lagi. Winona mendongak. Kamu benar-benar tidak marah? Apakah kemarahan Mas bisa mengulang masa lalu kamu? Tidak, bukan? Mas tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Cukup kubur semua masa lalu yang tidak baik dan jangan mengingatnya lagi. Hendra menarik tangan Winona dan memeluknya. Ia tahu sulitnya Winona untuk mengatakan kejujuran besar ini. Tapi Hendra juga salut pada istrinya karena berani jujur. Padahal dari awal Hendra sudah mengatakan pada Pak Priawan jika dirinya akan menerima Winona meskipun masa lalunya tidak baik. Ada rasa lega dalam hati Winona. Ia bahkan berpikir jika Hendra akan marah dan kecewa, tapi ternyata tidak. Terima kasih karena Mas menerima aku meskipun masa laluku tidak baik. Seharusnya Mas yang berterima kasih karena kamu masih menerima Mas setelah kesalahan yang pernah Mas lakukan, balas Hendra. Tolong jangan kaget kalau ada orang asing yang tiba-tiba menjelekkan aku dan mengungkapkan seperti apa aku di masa lalu, pinta Winona. Hendra menganggukkan kepalanya. Mas mengerti. Semoga saja tidak ada orang dari masa lalu kamu yang datang karena Mas ingin kamu tenang dengan kehidupan kita sekarang. Winona memutuskan untuk menemani Hendra. Apalagi lelaki itu mengatakan ada banyak pekerjaan yang mengharuskan dirinya untuk lembur. Dan Winona sama sekali tidak keberatan untuk menunggu suaminya pulang. Setelah makan siang di luar, mereka kembali ke ruangannya. Winona tidak mengganggu suaminya yang sedang bekerja karena ia juga sedang memantau bisnisnya lewat data-data yang dikirimkan Cita padanya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Mereka makan malam di tempat, memesan makanan secara delivery karena akan membuang waktu jika harus bolak-balik kantor. Sayang, kalau memang kamu lelah, pulang saja lebih dulu, tegur Hendra saat melihat istrinya dengan wajah mengantuk. Tidak, aku akan menemani sampai Mas selesai, kekehnya. Hendra bangkit dari kursinya, mendekati sang istri, membaringkan tubuh Winona, lalu menutupinya dengan jas miliknya. Tidurlah, nanti kalau selesai Mas bangunkan. Tangannya mengelus lembut puncak kepala Winona. Tidak, aku ingin menemani Mas. Mata kamu itu udah redup gitu. Tidak apa, tidurlah. Mas juga tidak akan mungkin pergi kemana-mana. Jam 9 mereka baru pulang karena ia menunggui Hendra di kantor. Para bodyguard disuruh untuk pulang karena Winona bisa pulang bersama Hendra. Karena jalan yang biasa dilewati masih ditutup, Hendra memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yaitu melewati perkampungan agar segera sampai. Aku baru pertama kali lewat sini, ucap Winona. Benarkah? Iya, beda sekali ya. Daerah perkampungan, warga jam segini sudah sepi. Iya, tapi rasanya akan nyaman karena jauh dari kebisingan. Kamu tahu kan dulu Mas juga pernah tinggal di kampung. Lain kali Mas akan ajak kamu ke sana. Suasananya masih asri dan sejuk, papar Hendra. Bagaimana jika kita lusa ke sana? Jumat dan Sabtu tanggal merah, disambung Minggu, lumayan kan?
Kalau menunggu Mas memiliki jatah cuti pasti lama, apalagi Mas karyawan baru. Iya sih. Ya udah, nanti kita ke sana ya. Ucapan Winona terhenti saat mobil yang mereka kendarai dihadang beberapa orang. Salah satu lelaki berambut gondrong berjalan ke arah kaca mobil dengan Hendra. Terdengar suara ketukan kaca mobil. "Ada apa ya bang?" tanya Hendra sopan. "Kau Hendra anaknya Sulis kan?" tanyanya memastikan. "Iya bang, tapi ini ada apa ya?" Hendra kembali bertanya. "Keluar." "Jangan mas, kita pergi aja," cegah Winona. "Keluar atau aku pecahkan kaca mobilmu," ancamnya. Hendra akhirnya keluar. Sebelum itu ia meminta sang istri untuk tidak ikut turun dan berpesan untuk tidak membuka kunci pintu mobil. Dari tempat duduknya, Winona merasa tidak tenang karena Hendra dikepung beberapa orang. Meskipun tidak berkelahi, tapi firasat Winona tidak enak. Untuk jaga-jaga, ia langsung menghubungi Seon dan mengirimkan lokasinya saat ini. Winona penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Jaraknya agak jauh dari mobil, hingga tidak bisa terdengar apapun. Mata Winona membelalak melihat Hendra dipukul tiba-tiba oleh orang-orang itu. Winona langsung turun dan berlari mendekat. "Hentikan!" Hendra sudah terkapar dengan sudut bibir yang mengeluarkan darah dan wajah yang lebam. Ia dikeroyok. Wajar jika langsung babak belur seperti ini, mendapatkan tinjuan dan juga tendangan oleh beberapa orang sekaligus. Tubuh lelaki itu bahkan sudah tidak bertenaga. Ia hanya bisa menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. "Aku bilang hentikan!" teriak Winona lalu menarik seseorang dari 5. Lelaki itu lalu menghantamkan tinjuan di rahangnya dengan keras, hingga membuat lelaki itu mundur beberapa langkah karena tidak siap menerima pukulan. "Sialan kau! Kau ingin berkosa? Ramai-ramai, hah? Berani melawan?" teriaknya. "Bagus juga idemu itu, Ton," sahut salah satu temannya pada si Tono. "Kita seret dia ke semak-semak. Lumayan, barang bagus sayang kalau tidak dipakai," tambah si Gondrong. Mereka juga menghentikan aksinya menghajar Hendra karena lelaki itu sudah setengah sadar. Winona menyeringai, 1 lawan 5? Siapa takut?" Ia malah menantang lalu membuka heels yang dikenakannya. Saat matanya menangkap sosok Hendra yang sudah lemah, Winona mengurungkan niatnya untuk bermain-main. Ia berlari ke arah mobil diikuti ke-5 lelaki itu. Namun lelaki itu langsung tertawa. Tawa mereka terhenti saat Winona menodongkan pistol. Untuk jaga-jaga, ia membawa senjata itu di tasnya. "Kau ingin menakuti kami dengan pistol mainan?" ledek Tono. "Kau..." Terdengar suara letusan tembakan senjata api. Secepat kilat Winona menumbangkan mereka. Timah panas bersarang di tangan dan kaki mereka. Sengaja Winona tidak menembak sampai mati karena ia tidak ingin mengulang masa lalu dengan membunuh orang. Gio mengangkat lengan berototnya itu tinggi-tinggi hingga terlihat jelas bulu-bulu halus yang menghiasi ketiaknya. "Masih tidak ingin turun?" Gio berjalan mendekati, tapi Laisa tetap duduk di ranjang. "Tidak." "Baiklah." Gio meloncat ke atas ranjang dan mengarahkan ketiaknya pada wajah Laisa, membuat gadis itu menjerit. "Menjauh!" "Menjijikan!" pekik Laisa sambil menahan lengan Gio. "Tidak sampai kau turun dari ranjang ini." Iya, aku turun." Laisa turun dari ranjang, membuat Gio langsung berbaring dengan tangannya di kening. Laisa tersenyum licik dan mendekat pada kaki Reval. Laisa tertawa puas setelah mencabut bulu kaki Gio, hingga membuat lelaki itu meringis. Ia meniup 1 lembar bulu di jarinya. Gio mendelik dan langsung menarik Laisa, hingga gadis itu jatuh di atas ranjang. "Rasakan pembalasanku," seru Gio, lalu menggelitik pinggang Laisa. "Lepaskan, geli." Bukannya melepaskan, Gio malah semakin menjadi dan beralih menggelitik telapak kaki gadis itu. Laisa merengek meminta dilepaskan.
Ia bahkan sampai keluar air mata karena tidak bisa menahan rasa geli itu. "Lepaskan, bagaimana jika aku ngompol di sini?" Setelah Laisa berkata seperti itu, baru Gio menghentikan aksinya, membuat gadis itu bisa bernapas lega. Ini salah satu yang tidak berubah, ungkapan rasa sayang yang mereka itu saling menjahili seperti ini. Satu lagi yang tidak berubah, perasaan Laisa pada Gio. Gadis itu bahkan masih bisa merasakan desiran di hatinya setiap bertatapan dengan lelaki yang kini berstatus sebagai suaminya itu. Dua orang itu kini berbaring dengan posisi kaki yang menjuntai. Napas mereka sama-sama tidak beraturan. "Apa yang akan kau katakan nanti pada ibumu?" tanya Gio tiba-tiba. "Soal apa?" "Pernikahan ini. Saat kekasihmu kembali nanti, pernikahan ini juga akan berakhir." "Kau tidak usah memikirkannya, biar aku yang urus masalah itu." Suara Laisa kini berubah dingin. Ia benci fakta ini. "Jangan bilang kau tidak ingin berpisah dariku. Kau masih mencintaiku kan?" goda Gio, lalu dengan sengaja menyenggol kaki Laisa. "Kau pikir aku bodoh?" sangka Laisa. "Kau memang bodoh. Aku lelah, malas berdebat." Laisa membalikkan tubuhnya, membelakangi Gio. Lelah fisik dan lelah hati dirasakan gadis itu. Matanya terpejam, membuat cairan bening yang sedari tadi ditahan akhirnya tumpah juga. Ia menggigit bibir untuk menahan agar suara isak tangisnya tidak terdengar. Menangis antara sakit hati ditinggalkan, dan menangis karena perasaannya pada Gio yang seolah-olah kembali tumbuh. Dengan posisi meringkuk, ia tertidur. Gio juga sepertinya tidak memperdulikan posisinya yang kurang nyaman, karena lelah dan ingin segera mengarungi dunia mimpi. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Selamat berliburan, selamat hari Minggu. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.